Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya? Semoga kita selalu sehat dan selalu menjaga kesehatan ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai konsep dan profil tugas perkembangan fisik pada anak usia sekolah dasar. Nah, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan memberikan pematerian kali ini. Nah, perkembangan fisik. Apa sih perkembangan fisik itu? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh dan perubahan dalam cara individu menggunakan tubuhnya disertai perubahan dalam kemampuan fisik. Nah, perkembangan fisik ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu perkembangan anatomis dan perkembangan fisiologis. Nah, perkembangan anatomis itu apa sih? Nah, perkembangan anatomis ditunjukkan dengan adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang, indeks tinggi, dan berat badan, proporsi tinggi kepala dengan tinggi garis keajekan badan secara keseluruhan. Nah, lalu yang selanjutnya ada aspek perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis ditandai dengan adanya perubahan-perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem-sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, peredaran darah, pernafasan, persyarafan, sekresi kelenjar, dan pencernaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dalam perkembangan fisik anak di usia sekolah dasar. Nah, ini tentu ditandai dengan yang pertama, perkembangan waktu reaksi lebih lambat dibandingkan masa anak-anak. Lalu yang kedua, koordinasi mata berkembang dengan baik. Yang ketiga, masih belum mengembangkan otot-otot kecil. Lalu yang keempat, kesehatan umum relatif tidak stabil, mudah sakit dan daya tahan tubuh kurang. Yang kelima, terjadi perbaikan koordinasi tubuh. Anak laki-laki cenderung aktivitas yang ada kontak fisik seperti berkelahi dan bergulat. Koordinasi mata dan tangan lebih baik. Sistem peredaran darah masih belum kuat, koordinasi otot dan syaraf masih kurang baik. Nah, yang selanjutnya yang keenam, wanita mulai mengalami kematangan seksual, yaitu pada usia 12 tahun. Lelaki hanya 5% yang mencapai kematangan seksual. Lalu selanjutnya ada tahapan perkembangan fisik pada siswa usia sekolah dasar. Nah, tahap gerakan keahlian saat umur 7-14 tahun atau pada usia sekolah dasar. Nah, tahapan ini merupakan tahap gerakan yang semakin bervariasi dan kompleks, seperti gerakan sehari-hari, rekreasi, dan olahraga baru. Nah, periode ini merupakan tahap di mana keahlian keseimbangan dasar, gerak lokomotor, dan manipulatif meningkat, berkombinasi, dan terelaborasi dalam berbagai situasi. Misalnya, gerakan dasar melompat dan meloncat dikombinasikan ke dalam kegiatan menari atau lompat jongkok berjalan dalam mengikuti jejak. Nah, tahapan ini terbagi atas 3 tahap. Yang pertama ada tahap transisi, yaitu di umur 7-10 tahun. Nah, pada tahap ini individu mulai mengkombinasikan dan menggunakan kemampuan dasarnya dalam kegiatan olahraga, misalnya berjalan, mengikuti garis lurus, lompat tali, bermain bola, dan lain-lain. Nah, keahlian pada tahap ini lebih kompleks dan spesifik. Lalu yang kedua ada tahap aplikasi. Nah, ini terjadi pada umur 11-13 tahun. Nah, pada tahap ini, anak memiliki keterbatasan dalam kemampuan kognitif, afektif, dan pengalaman yang dikombinasikan dengan kearifan anak secara alami yang mempengaruhi semua aktivitasnya. Peningkatan kognitif dan pengalaman anak dipengaruhi oleh kemampuan individu untuk belajar dan peran anak dalam berbagai jenis aktivitas, individu dan lingkungan. Keahlian kompleks dibentuk dan digunakan dalam pertandingan kegiatan, memimpin dan olahraga.
Lalu yang selanjutnya ada tahapan terakhir, yaitu adalah tahap lifelong utilisasi, yaitu usia 14 tahun hingga dewasa. Nah, tahapan ini merupakan puncak proses perkembangan motorik yang dicirikan dengan gerakan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata teman-teman, dalam perkembangan fisik anak itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, yaitu keluarga, meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Yang kedua, makanan atau gizi. Contohnya, anak yang memperoleh gizi yang cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang mendapatkan asupan gizi yang baik. Lalu yang ketiga, gangguan emosional. Contohnya, anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat yaitu kurangnya pembentukan hormon pertumbuhan kelenjar pituitari. Nah, lalu yang keempat, ada jenis kelamin. Yang kelima, status sosial ekonomi. Yang keenam, kesehatan. Yang ketujuh, pengaruh bentuk tubuh. Yang kedelapan, pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf, otot, dan kelenjar. Yang kesembilan, perubahan struktur jasmani. Yang kesepuluh, stimulasi lingkungan. Nah, selanjutnya, implikasi perkembangan fisik terhadap pembelajaran itu merupakan hal yang sangat penting. Nah, dalam perkembangan fisik ini, peran guru sangat penting untuk membantu peserta didik untuk mengoptimalkan perkembangan fisik dan psikomotoriknya guna pembentukan karakter. Nah, dengan memahami karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik, maka guru harus mampu mengkondisikan pembelajaran dengan cara yang pertama, guru harus memahami dan menghargai perbedaan karakteristik fisik individual anak, contohnya dalam tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Guru harus memperlakukan hal yang sama kepada semua peserta didik. Lalu yang kedua, guru harus meningkatkan kepada orang tua dan siswa mengenai pentingnya makanan bergizi, yaitu 4 sehat dan 5 sempurna. Guru menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dan menstimulus fisik dan motorik siswa. Lalu yang keempat, guru mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Lalu yang kelima, lingkungan pendidikan harus yang menyediakan ruangan atau fasilitas untuk bermain bagi siswa. Nah, selanjutnya, ternyata dalam perkembangan fisik juga terdapat masalah loh. Nah, menurut Gunarsa, tahun 1989, remaja selalu melihat ke kaca untuk memastikan dirinya sebaik yang diimpikannya. Nah, perkembangan fisik pada usia ini memiliki berbagai permasalahan pada dirinya. Biasanya yang dapat menimbulkan permasalahan pada diri mereka yaitu yang pertama, ada kecanggungan dalam pergaulan akibat kondisi fisik yang dimiliki. Yang kedua, ketidakstabilan dalam suatu gerakan. Yang ketiga, senang bereksperimentasi dan bereksplorasi terhadap kondisi fisik yang dimiliki. Yang keempat, ketidakpuasan terhadap keadaan fisik yang dimiliki karena dianggap tidak sesuai dengan fisik ideal yang diinginkan. Dan yang kelima, tidak percaya diri akan kondisi fisik yang dimilikinya. Nah, itu dia pembahasan mengenai konsep dan profil tugas perkembangan fisik anak di usia sekolah dasar, teman-teman. Nah, sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.